Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thalabatus safis salis? Al-yawm naltaqi fi ta'allumi al-lughatil arabiyyah. Hayya nabda dirasatana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, al-yawm sanadrusu an na'at, man'ut wa idhafah. Hari ini kita belajar tentang na'at, man'ut dan idhafah. Ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang sudah paham? Tayyib, hari ini kita memurajaah lagi, mengulang al-madah, materi tentang na'at, man'ut dan idhafah. Masih ingat, ada yang tahu na'at, man'ut? Na'at, man'ut itu adalah kata sifat dan disifati. Sedangkan idhafah itu kata yang menunjukkan, diterangkan atau dijelaskan dan yang menjelaskan. Nah, setiap kita akan berbicara, ada kalanya kita membutuhkan kata sifat dan sesuatu yang disifati, seperti anak pandai, anak soleh, kemudian buku baru, dan lain sebagainya. Kemudian idhafah itu contohnya buku Pak Arif, meja guru, buku perpustakaan, ya, sesuatu yang memang harus dibutuhkan dengan kata sesudahnya, itu yang namanya idhafah, ya. Tayyib, untuk yang pertama, hayya nadrusu an na'at wa man'ut. Kita belajar na'at, man'ut, yaitu adalah kata sifat dan yang disifati. Na'at itu sifat, man'ut disifati. Contoh, murid baru, dokter pandai, dan lain sebagainya. Nangdur ilal misal, kita lihat contohnya. Silakan bisa dibaca bersama-sama. Ma rosat talibu al-jadidu kurotal qadami. Ma rosat talibanil jadidani kurotal qadami. Ma rosat tullabul jududa kurotal qadami. Nah, kita lihat dari contoh pertama dulu. Ungzuru ila al-kalimah allati launuha ahmar. Ya, kita lihat kata yang berwarna merah. At-talibu al-jadidu. Dari kedua kata ini kita bisa lihat bahwa bentuk dari kedua kata ini sama. Maksudnya sama adalah yang awal beralif lam, yang kedua beralif lam. Yang pertama berharokat dhammah dan kata kedua al-jadidu juga berharokat dhammah. At-talibu al-jadidu. Kemudian kita lihat di contoh kedua, at-talibani al-jadidani. Kata yang pertama alif lam, kedua juga alif lam. Kata yang pertama talibani, ada ani belakangnya, yang kedua juga ani. Nah, untuk yang ketiga ini adalah at-tullab bentuk jamak dan judud juga dalam bentuk jamak. Artinya adalah at-talibu al-jadidu, murid baru. Yang kedua, dua murid baru. Yang ketiga, banyak murid baru. Nah, min hadzal mithal, dari contoh ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita temukan. Nah, antara na'at yaitu sifat dan man'ut yang disifati harus sama. Yang pertama muzakkar atau muannasnya. Kita lihat contoh nomor 2. At-tabibatu al-mahiratu. Nah, ketika yang pertama muzakkar at-talibu, maka sifatnya muzakkar al-jadidu. Ketika yang disifati muannas at-tabibatu, maka sifatnya juga muannas al-mahiratu. Dua-duanya menggunakan tak marbutah. Ya, tayyib. Nakiro atau ma'rifah. Yang harus sama tadi yang nomor 2, nakiro atau ma'rifah. Nakiro itu biasanya ditandai dengan tanpa alif lam. Kalau ma'rifah dengan menggunakan alif lam. Nah, itu sama. Jadi ketika yang disifati memakai alif lam, maka sifatnya juga alif lam. Ketika
tidak menggunakan alif lam yang disifati, maka sifatnya juga tidak menggunakan. Jadi antara kedua kata tersebut harus sama nakirah atau ma'rifah. Yang ketiga syaratnya harus sama mufrad atau musanna atau jamak. Kita sudah bisa lihat di contoh yang tadi pertama ya. Ketika mufrad tunggal, sifatnya tunggal. Ketika musanna yang disifati dua orang, maka sifatnya ikut dua. Ketika jamak yang disifati banyak, maka sifatnya juga harus ikut jamak. Dan yang terakhir, harus sama apanya? Harokat akhirnya. Yang disifati dhammah, sifatnya dhammah. Thalibu jadidu, thalibani jadidani. Kalau thalibun jadidun, sama-sama tidak menggunakan alif lam, kemudian diakhiri dengan tanwin. Seperti contoh nomor 3. Muhammad yuhibbu riyadatan fardiyatan fi sahatil baiti. Muhammad menyukai olahraga individu atau sendiri di halaman rumah. Nah, riyadatan fardiyatan sama-sama bentuknya berakhiran fathatain dan tanpa menggunakan alif dan lam. Paham? Jadi ketika kalian akan menggunakan kata yang bermakna sifat disifati, saya melihat guru baru, saya mempunyai buku baru atau lain sebagainya ya, harus menggunakan kata sifat disifati, maka harus menggunakan pola tata bahasa na'at man'ut yang harus sama mudzakkar atau muannasnya, nakirah atau ma'rifahnya, mufrad, musanna atau jamak, dan harokat akhirnya harus sama antara sifat dan yang disifati. Paham? Tayyib. Nastamir al-an ilal idhofah. Sekarang kita belajar tentang idhofah. Idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilai. Ya, terdiri dari dua kata sama. Seperti na'at man'ut, idhofah juga terdiri dari dua kata. Tapi disebut mudhof dan mudhof ilai. Mudhof itu yang dijelaskan, mudhof ilaih yang menjelaskan. Nah, kita lihat contohnya. Naqra ma'an. Numarisu kurotal qadami fil maidani. Ana ajidu haqibata Muhammadin. Ijtama'a mudabbiru kurotil yadi fil maidani. Talamidul madrasati yumarisuna sibahata ma'al mudarribi. Ismi Diva wa ana sodiqotu Anisa. Nah, kita lihat antara mudhaf dan mudhaf ilaih, apakah bentuknya sama seperti na'at man'ut? Tidak, ya. Seperti nomor 1 quratal qadami, yang qurah tidak menggunakan alif lam dan yang mudhaf ilaih menggunakan alif lam. Maka ada kaidah yang berbeda dengan na'at man'ut. Kita lihat kaidah penggunaan bentuk idhofah. 1. Mudhaf harus nakirah atau tidak menggunakan alif lam. Ya. Nakirah itu sama dengan bermakna tidak jelas atau belum pasti. Maka tidak menggunakan alif lam. Nah, kata kedua yang menjelaskan harus beralif lam, harus berstatus sebagai ma'rifah. Yang nomor 2 itu ya. Mudhaf ilaih harus ma'rifah atau beralif lam dan dibaca majrur. Majrur itu berharokat akhir kasroh atau huruf ya. Kita lihat contohnya. Seperti nomor 2, ana ajidu haqibata Muhammadin. Kalau mudhof itu harokatnya tidak pasti, kadang fathah, kadang dhammah, kadang kasroh, tidak ada ketentuan, tergantung di mana posisi dia atau mudhof itu berada. Tapi kalau mudhof ilaih yang menjelaskan itu harus kasroh dan harus ma'rifah. Kalau haqibata Muhammadin, Muhammad tidak menggunakan alif lam. Kenapa? Ya karena Muhammad sudah ma'rifah, sudah jelas.
semua kata yang sudah jelas tidak perlu menggunakan alif lam. Contohnya nama orang, ya, tidak perlu ditambahi al, hakibata al Muhammad, tidak perlu, karena Muhammad sudah ma'rifah, sudah jelas, ya. Hakibata Muhammadin dibaca kasroh, ya, Muhammadin. Quratil yadi, di pakai kasroh juga. Kemudian talamidul madrasati, ya, semua silakan dilihat kata yang kedua yang berwarna merah, semuanya adalah mudhaf ilaih yang berharokat kasroh. Qodami Muhammadin al-yadi al-madrasati anisati. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau mau menggunakan kata-kata yang harus ada menjelaskan, ingat, yang pertama tidak menggunakan alif lam. Nanti dia akan dijelaskan oleh kata sesudahnya yang harus menggunakan alif lam atau kata ma'rifah yang sudah jelas. Contohnya, qalamuman hadza, bolpen siapa ini? Qalamuman, karena belum tahu punya siapa maka dia tidak pakai alif lam. Qalamuman hadza. Oh, hadza qalamu Taufik, ini bolpen Taufik. Nah, jadi kolamnya tidak menggunakan alif lam. Kemudian dijelaskan dengan nama orang atau sesuatu yang sudah jelas. Qalamul fasli, oh ini bolpennya kelas. Al-faslu harus pakai alif lam karena dia bukan nama orang atau bukan kata yang sudah jelas. Qalamul fasli, paham tuh? Ya. Mungkin ada yang sudah jelas. Nah, sekarang kita lebih perjelas lagi. Nah, kita sekarang mengidentifikasi na'at man'ud dan idhofah dalam kalimat. Karena na'at man'ud dan idhofah itu sudah ada ciri-cirinya. Jadi kita walaupun tidak tahu artinya, kita bisa identifikasi melalui ciri-ciri tanda sesuai syarat yang tadi kita pelajari, ya. Kita coba bersama. Ar-raqmul awal, Khadijah takhtaru riyadatan fardiyatan ma'a asdiqaiha. Kata yang bergaris bawah silakan diidentifikasi apakah dia na'at man'ud atau idhofah. Apakah bentuknya sama? Sama-sama tidak beralif lam, berharokat akhir sama. Nah, ini berarti tandanya apa? Na'at man'ud. Sahih. Ar-raqmul tsani, ar-riyadatu naw'ani, ar-riyadatul jama'iyah war-riyadatul fardiyah. Olahraga grup, kelompok, dan olahraga individu. Ar-riyadatul jama'iyah, na'at man'ud atau idhofah? Sahih, na'at man'ud, karena bentuknya sama, ya, sama-sama beralif lam, sama-sama berharokat akhir dhamma. Ar-raqmul tsalis, min fawaidir riyadah taqwiyatut tafkir wat tarkiz. Silakan dilihat apakah ini na'at man'ud atau idhofah. Apakah kedua kata itu bentuknya sama? Tidak. Yang pertama tidak ada alif lamnya, yang kedua ada alif lamnya. Kemudian kata keduanya itu berharokat kasroh. Nah, itu berarti tanda dari idhofah. Oke, ar-raqmur rabi, ar-riyadatul fardiyah hiya riyadatun yaqumu biha syakhsu munfaridan. Oke, sahih, dimasuk na'at man'ud, jelas, ya. Kemudian al-khamis, min fawaidir riyadah tajmilul jismi wa tahfidu waznil badani. Masuk apakah ini? Tajmilul jismi masuk idhofah, sahih. Waznil badani masuk idhofah juga, sahih. Karena kedua kata itu berbeda bentuknya. Nah, semoga lebih paham, ya, setelah melihat penjelasan barusan ini, bisa membedakan antara penggunaan na'at man'ud dan idhofah. Thayyib. Al-an tadrib lakum. Ini ada latihan untuk kalian sebagai bahan evaluasi, dan saya lihat apakah kalian sudah paham betul atau belum. Thayyib. Unzuru ila raqmi al-awwal. Kita lihat, silakan melihat nomor 1. Berenang adalah olahraga yang bermanfaat untuk tubuh. Ya, kita lihat di sini ada sifat dan sifati. Ya, ada olahraga bermanfaat. Olahraga bermanfaat itu adalah kata sifat disifati. Saya beri contoh, ya. Berenang adalah as-sibahatu hiya
olahraga bermanfaat. Riyadotun mufidatun lil jismi. As-sibahatu hiya riyadotun mufidatun lil jismi. Kenapa bukan riyadatu al-mufidatu? Karena ini kata sifat dan disifati, maka harus menggunakan kaidah na'at harus sama bentuknya. Ya. Ar-ruknu tsani, faik melakukan olahraga di halaman rumah. Nah, yang apakah ada sifat-sifatnya di sini? Tidak ada. Apakah ada bentuk menjelaskan? Ada, yaitu halaman rumah. Jadi saya beri contoh. Faik yaqumu birriyadati fi sahatil baiti. Faik yumarisu ar-riyadata fi sahatil baiti. Sahatil baiti adalah bentuk idhofah, menjelaskan, maka polanya sesuai, yang depan tanpa alif lam sahati, yang belakang pakai alif lam. Sahatil baiti, sahati al baiti, kemudian berharokat kasroh. Nah, seperti itu contohnya ya. Untuk yang lain kalian mencoba sendiri, tapi nanti tetap harus menulis dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang sudah saya beri contoh tadi tinggal ditulis ya. Kemudian kalian berusaha mencoba sendiri nomor 3 dan 4, dan kita akan evaluasi apakah sudah tepat atau belum jawabannya. Baik, paham tuh? Syukran katsiran ala ihtimamikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'an najah ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.